Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Bertemu lagi dengan kami di channel VDCV. Channel yang insyaAllah akan menyajikan kajian-kajian dalam rangka pembangunan peradaban Islam. Sahabat VDCV rahimahumullah, perubahan social change merupakan suatu kenyataan yang tak terhindarkan. Kita tidak bisa menolak perubahan itu yang sedemikian mengglobalnya sebagai satu kemajuan yang dibanggakan manusia milenial hari ini. Di dalam kenyataannya, perubahan sosial itu dapat menimbulkan konsekuensi sebagai akibat atau pengaruh terhadap terjadinya proses perubahan itu sendiri. Hal ini merupakan sesuatu yang niscaya dalam sebuah proses perubahan. Dari penyebab terjadinya perubahan sosial itu dapat menimbulkan pengaruh yang sangat luas di berbagai sektor kehidupan. Misalnya, demografi, pemerintahan, pendidikan, sistem keluarga, nilai, sikap, serta kepribadian, dan lain sebagainya. Pengaruh modernisasi selain memberikan dampak positif menuju ke arah kemajuan, tetapi pada kenyataannya juga memunculkan ekses negatif yang tak terhindarkan. Keterasingan misalnya sebagai sebuah bentuk ekses negatif yang tak terhindarkan itu. Keterasingan itu muncul pada saat masyarakat mengalami proses perubahan karena modernisasi tadi. Sahabat BTB rahimahullah, manusia modern saat ini banyak yang asing terhadap kesejatian dirinya. Ia tidak mengenal dari mana asal mula dirinya, kemana dan apa tujuan yang harus dicapai dirinya, di mana posisi dirinya, dan apa tugas datang untuk dirinya. Kalaupun muncul pertanyaan-pertanyaan itu, mereka menjawab dan memaknainya sesuai dengan selera hawa nafsunya saja, yang pragmatis dan materialis. Ia memaknai bahwa dirinya adalah makhluk lemah yang gak mau susah, punya cita-cita memiliki rumah megah, istri cantik, punya wajah, mobil mewah, punya banyak sawah, pokoknya serba ngararena. Tidak terkecuali umat Islam sekalipun, mayoritas dari mereka hanya dalam terkasihnya kepada jati dirinya mereka sendiri. Wa minan nasi may ya'budullaha ala haq, fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah. Dzalika wal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah benar berada di tepi. Maksudnya jika ia memperoleh kebajikan, keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang, rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Islam merupakan ajaran Allah, Tuhan Maha Pencipta, yang diyakini kebenaran. Setiap kaum muslimin pasti akan selalu berusaha memahami dan mengamalkan isi ajaran Islam yang dianut itu. Pengamalan ajaran Islam yang dijalaninya merupakan suatu jawaban dari pemahaman dan pemaknaan orang tersebut terhadap ajaran atau nilai-nilai ajaran yang diyakini. Islam merupakan ajaran atau sistem keyakinan yang menyediakan norma-norma dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh terhadap perilaku manusia dalam praktek kehidupan yang mewujud berupa amalan ajaran atau sistem keyakinan. Norma-norma dan nilai tersebut tentu akan sejalan dengan pengetahuan, pemahaman, tafsiran, atau pemaknaan orang tersebut terhadap ajaran atau norma-norma dan nilai-nilai Islam yang diyakininya itu. Mereka akan mendeklarasikan dengan perilakunya sebagai kaum muslimin. Ishhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat BTB rahimahullah, modernisasi selain memunculkan dampak positif
berupa kemajuan, namun pada kenyataannya juga mengandung konsekuensi-konsekuensi yang cukup berisiko. Salah satu risiko atau akibat modernisasi itu adalah keterasingan. Kecenderungan perkembangan masyarakat modern yang banyak mendorong kehidupan sosial lain tersegmentasi. Dalam kenyataannya, semakin mencerai berikan ikatan-ikatan sosial dalam keagamaan yang sebelumnya tampak. La tattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in law salafuhu jirabbin la salaktumum. Qulna ya Rasulullah al-Yahudu wan Nasara. Qala faman. Kalian pasti akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga seandainya mereka menempuh masuk ke dalam liang biawak sekalipun, kalian pasti akan mengikuti. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang baginda maksud itu Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, siapa nanti kalau bukan mereka? Hadis riwayat Bukhari. Kehidupan sosial seperti itu dalam banyak hal telah menyebabkan manusia kehilangan makna kehidupannya. Modernitas ibarat pedang bermata dua, yakni membawa perkembangan positif dan negatif. Modernisasi itulah yang melandasi bayangan ancaman tentang ketidakberartian pribadi. Pada masyarakat yang arah perkembangannya demikian, mulai jadi akan memunculkan satu kesimpulan bahwa tingkat modernisasi suatu masyarakat berkait dengan tingkat krisis kemakmuran hidup manusia. Artinya, semakin modern kehidupan sosial masyarakat, akan semakin besar peluang kehilangan makna hidup. Fenomena demikian bisa dimengerti, mengingat bahwa dalam modernisasi dapat muncul keterasingan dalam berbagai bentuknya, yaitu kehilangan kekuatan, kehilangan arti, dan kehilangan norma dan aturan. Sahabat Baiti rahimahullah, dalam kondisi keterasingan seperti itu, manusia akan berusaha menemukan jati atau identitas dirinya kembali. Keberadaan dan identitas dirinya sebagai manusia telah terhempaskan oleh institusi modern yang mekanis. Dalam upaya menemukan dirinya kembali, maka agama sebagai satu-satunya solusi untuk mengembalikan jati dirinya kepada yang sebenarnya. Agama semakin dibutuhkan ketika manusia dihadapkan pada sejumlah persoalan. Manusia perlu memiliki pedoman hidup yang bersumber kepada agama di dalam menghadapi persoalan-persoalan ini. Betapa pentingnya pembentukan kepribadian secara basic, pembentukan karakter, atau karakter building, mengingat kepribadian itu sangat berharga. Jika kepribadian itu utuh dan jiwanya sehat, maka ia akan menghadapi semua masalah itu dengan tenang atau sakit. Kepribadian yang di dalamnya terkandung unsur-unsur tauhid dan keimanan yang cukup teguh dan tangguh, maka masalah tersebut akan dihadapinya dengan tenang. Unsur terpenting yang membantu pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan seseorang adalah iman yang direalisasikan dalam bentuk ajaran Islam. Maka dalam ajaran Islam, prinsip pokok yang menjadi sumber kehidupan manusia adalah iman. Karena iman itu menjadi pengendali dan memberi arah sikap, ucapan, tindakan, dan perbuatan. Sahabat Baiti rahimahumullah, selain itu, nilai-nilai akhlak tidak boleh dilepaskan atau diabaikan begitu saja. Jika masalah akhlak ini tidak diberikan perhatian yang proporsional, maka akan membawa manusia kepada malapetaka bagi kehidupannya. Sehingga yang terjadi adalah hilangnya martabat manusia, atau dikenal dengan istilah dehumanisasi. Pendidikan yang tidak mengajarkan akhlak hanya akan melahirkan manusia buaya tidak berbudaya, cerdas tapi keringis, dan akhirnya menjadi manusia asing dari sesama manusia. Nilai-nilai Islam yang diinternalisasikan sebagai upaya pembentukan kepribadian generasi bangsa meliputi nilai Al-Quran, akidah, keimanan, syariah, hukum-hukum, akhlak, budi pekerti,
dan tarikh sejarah Islam. Sehingga dengan teranamnya nilai-nilai tersebut pada diri mereka, diharapkan mereka akan memiliki mentalitas dan kepribadian yang tangguh menghadapi tantangan kehidupan yang ulah pakai, termasuk keterhasil kepada diri. Sahabat Baiti rahimakumullah, di akhir pembicaraan ini izinkan saya membacakan beberapa petikan ayat yang termaktub dalam Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha bis-sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisah wujudusat min fawqil ardi ma laha min qarar yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti bil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti membuat yang baik dan berbuah dan cabang yang menculang selana. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhan. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk pula, yang telah dicabut dengan karanya dari permukaan bumi, tidak ada tegak sedikit pun. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat apa yang dia kehendak. Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman. Sahabat Baiti rahimakumullah, kesimpulan yang pertama, modernisasi sebagai penyebab terjadinya perubahan sosial menimbulkan dampak positif berupa kemajuan di berbagai bidang, selain juga menimbulkan ekses negatif sebagai konsekuensi dari proses modernisasi itu sendiri. Yang kedua, keterasingan terhadap diri merupakan salah satu ekses negatif yang muncul dari proses modernisasi itu. Dan yang ketiga, Islam dan pendidikannya memiliki peranan sebagai satu-satunya alternatif dengan meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam tersebut. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran yang sesungguhnya dan berikan pula kepada kami kekuatan untuk bisa mengikuti. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebatilan yang sesungguhnya dan berikan pula kekuatan kepada kami untuk bisa menjauhi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dan demikian, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Billah fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.